Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nia Tabita dengan NIM 2303200066. Saya dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis dengan topik pembahasan mengenai manajemen krisis dalam advokasi bisnis. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih lebih jauh ke dalam pembahasan materi, kita perlu memahami bahwa dalam kegiatan advokasi, tidak semua proses akan selalu berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Ketika suatu organisasi, kelompok petani, asosiasi pelaku usaha, maupun kelompok masyarakat melakukan advokasi, mereka dapat menghadapi berbagai situasi yang muncul secara tiba-tiba dan tidak terduga. Situasi tersebut dapat berupa munculnya informasi yang tidak benar atau hoax, perubahan kebijakan secara mendadak, penolakan dari pihak tertentu, pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas, kegagalan suatu program pertanian, hingga serangan terhadap individu atau tokoh yang terlibat dalam kegiatan advokasi. Apabila berbagai situasi tersebut tidak ditangani dengan tepat, masalah yang awalnya relatif kecil dapat berkembang menjadi sebuah krisis yang lebih besar dan pada akhirnya dapat mengganggu tujuan advokasi yang sedang diperjuangkan. Dalam konteks agribisnis, krisis juga dapat memberikan dampak yang sangat luas karena agribisnis merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak pihak. Di dalamnya terdapat petani sebagai produsen, pedagang, distributor, pelaku industri pengolahan, konsumen, pemerintah, media, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Oleh karena itu, ketika terjadi suatu krisis, dampaknya dapat dirasakan oleh banyak pihak. Misalnya ketika beredar informasi yang tidak benar mengenai kenaikan harga suatu bahan pangan. Informasi tersebut dapat menyebabkan masyarakat melakukan pembelian secara berlebihan. Kondisi tersebut kemudian dapat mempengaruhi permintaan pasar dan bahkan menimbulkan persepsi negatif terhadap pihak tertentu, termasuk petani. Dalam situasi seperti ini, kelompok yang melakukan advokasi harus mampu memberikan respon dengan cara yang tepat agar informasi yang salah tidak semakin berkembang dan mengurangi kelompok yang mereka wakili. Oleh karena itu, kemampuan melakukan manajemen krisis menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan advokasi. Manajemen krisis membantu sebuah organisasi untuk mempersiapkan diri sebelum krisis terjadi, memberikan respon ketika krisis sedang berlangsung, dan melakukan pemulihan serta evaluasi setelah krisis selesai. Dengan adanya manajemen krisis yang baik, sebuah organisasi diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan sekaligus menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa poin penting mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Kita akan mulai dari pengertian manajemen krisis dalam konteks advokasi, kemudian membahas berbagai contoh krisis yang dapat terjadi dalam advokasi agribisnis. Setelah itu kita akan membahas tahap pemantauan dan deteksi dini, penilaian dan analisis krisis, pembentukan tim krisis, pengembangan pesan kunci, pemberian respons secara cepat dan tepat, strategi menghadapi penolakan, ancaman dan
mini informasi, cara melawan cara melawan misinformasi dan hoax, teknik membuat pernyataan resmi dan klarifikasi melalui media sosial, serta evaluasi dan pembelajaran setelah krisis selesai. Setelah seluruh materi tersebut selesai dibahas, kita akan masuk pada satu studi kasus yang relevan, yaitu mengenai penanganan krisis akibat pencemaran informasi hoaks mengenai kenaikan harga beras yang memicu kepanikan masyarakat. Melalui studi kasus tersebut, kita akan melihat bagaimana seluruh tahapan dalam manajemen krisis dapat diterapkan secara struktur dalam menghadapi sebuah permasalahan di bidang agribisnis. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Baik teman-teman, poin yang pertama kita akan membahas adalah mengenai manajemen krisis dalam konteks advokasi. Manajemen krisis dalam konteks advokasi dapat dipahami sebagai serangkaian proses dan tindakan yang direncanakan untuk mempersiapkan, merespon, dan memulihkan kondisi dari suatu peristiwa yang muncul secara tidak terduga dan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap tujuan advokasi, kredibilitas organisasi maupun kelompok yang sedang diwakili. Tujuan utama dari manajemen krisis meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dan apabila memungkinkan mengubah situasi krisis menjadi sebuah peluang. Dari pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa manajemen krisis bukan hanya membicarakan mengenai tindakan yang dilakukan setelah masalah terjadi. Manajemen krisis merupakan sebuah proses yang dimulai jauh sebelum krisis muncul, yaitu dengan mempersiapkan organisasi terhadap berbagai kemungkinan resiko. Ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi harus mampu memberikan respons secara tepat. Selanjutnya, setelah krisis berhasil dikendalikan, organisasi juga perlu melakukan proses pemulihan dan evaluasi. Dalam konteks advokasi agribisnis, hal ini sangat penting karena tujuan advokasi biasanya berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu seperti petani atau pelaku agribisnis. Apabila suatu organisasi sedang memperjuangkan kepentingan petani dan kemudian muncul informasi yang tidak benar mengenai petani, maka kredibilitas kelompok yang diwakili dapat ikut terpengaruh. Karena itu, organisasi harus memiliki kesiapan dalam menghadapi situasi seperti ini. Mereka perlu mengetahui siapa yang akan bertanggung jawab ketika krisis terjadi, bagaimana informasi akan dikumpulkan dan diverifikasi, siapa yang akan memberikan pernyataan kepada masyarakat, serta saluran komunikasi apa yang akan digunakan. Dengan demikian, manajemen krisis dapat membantu organisasi menghadapi situasi yang tidak terduga secara lebih terarah dan tidak hanya memberikan respon berdasarkan emosi atau tekanan sesaat. Poin selanjutnya yaitu mengenai berbagai contoh krisis yang dapat terjadi dalam kegiatan advokasi agribisnis. Salah satu contoh yang dijelaskan dalam materi yaitu munculnya berita hoax mengenai harga pangan. Sebagai contoh, informasi palsu mengenai kenaikan harga beras secara drastis dapat menyebabkan konsumen merasa panik dan mempengaruhi kestabilan pasar. Bagi kelompok yang melakukan advokasi untuk kepentingan petani, kondisi tersebut juga dapat menjadi sebuah krisis karena informasi yang salah berpotensi mendorong munculnya kebijakan pengendalian harga yang justru merugikan petani atau menyebabkan petani disudutkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kenaikan harga. Contoh krisis lainnya
Munculnya kebijakan secara mendesak mengenai larangan ekspor atau impor. Kebijakan pemerintah yang tiba-tiba melarang ekspor suatu komoditas atau membatasi kegiatan impor dan dapat memberikan dampak langsung terhadap asosiasi pengusaha agribisnis, eksportir, dan rantai pasok. Selain itu, krisis juga dapat muncul dalam membentuk pencemaran nama baik terhadap suatu komoditas, misalnya suatu produk pertanian dituduh memberikan dampak negatif terhadap lingkungan atau kesehatan tanpa adanya bukti ilmiah yang lebih kuat. Jika informasi tersebut menyebar secara luas, citra komoditas dapat menurun dan pihak-pihak bergantung pada komoditas tersebut dapat terkena dampaknya. Bentuk krisis lainnya, kegagalan program pertanian berskala besar yang menyebabkan kerugian ekonomi maupun lingkungan. Kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kredibilitas pihak yang sebelumnya mendukung atau mengkritik program tersebut. Selain itu, tokoh yang memiliki peran penting dalam kegiatan advokasi juga dapat mengalami serangan personal berupa tuduhan yang tidak benar atau pencemaran nama baik. Dari berbagai contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa krisis dalam advokasi agribisnis tidak hanya berasal dari satu sumber. Krisis dapat berasal dari informasi yang salah, perubahan kebijakan, kegagalan program, isu mengenai suatu produk, maupun serangan terhadap individu. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami karakteristik krisis yang sedang dihadapi sebelum menentukan strategi penanganannya. Baik teman-teman, setelah memahami berbagai bentuk krisis yang dapat terjadi dalam kegiatan advokasi agribisnis, selanjutnya kita akan membahas mengenai pemantauan dan deteksi dini. Pemantauan dan deteksi dini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam manajemen krisis karena semakin cepat sebuah organisasi mengetahui adanya potensi permasalahan, maka semakin besar pula kesempatan organisasi tersebut untuk mencegah permasalahan berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Dalam materi dijelaskan bahwa organisasi perlu secara aktif memantau berbagai media, mulai dari media cetak, media elektronik, media online, hingga media sosial, dengan tujuan untuk mendeteksi munculnya isu negatif, misinformasi, maupun berbagai bentuk ancaman sedini mungkin. Selain melakukan pemantauan secara langsung, organisasi juga dapat memanfaatkan alat sosial listening untuk mengetahui berbagai percakapan yang berkembang di ruang digital. Misalnya dengan melacak penyebutan nama organisasi, merek, komoditas tertentu, maupun hashtag yang berkaitan dengan isu yang sedang diperjuangkan. Pemantauan terhadap sentimen publik juga menjadi penting karena melalui proses tersebut organisasi dapat mengetahui bagaimana masyarakat memberikan respon terhadap suatu isu. Dalam konteks agribisnis, misalnya, ketika mulai muncul informasi di media sosial yang menyatakan bahwa suatu komoditas pangan akan mengalami kenaikan harga secara drastis. Organisasi tidak seharusnya menunggu sampai informasi tersebut menjadi viral untuk mengambil tindakan. Organisasi perlu melakukan pemantauan sejak informasi tersebut mulai muncul, melihat siapa yang menyebarkan, seberapa luas penyebarannya, dan bagaimana masyarakat merespon informasi tersebut. Namun, deteksi dini tidak berarti bahwa setiap komentar negatif harus langsung dianggap sebagai sebuah krisis. Organisasi tetap harus melihat tingkat risiko dan potensi dampaknya. Sebuah komentar yang akan disampaikan oleh satu orang dan tidak mendapatkan perhatian masyarakat mungkin belum membutuhkan penanganan khusus, sedangkan informasi yang mulai dibagikan oleh banyak
orang dan berpotensi mempengaruhi perilaku konsumen membutuhkan perhatian yang lebih luas. Oleh karena itu, melalui pemantauan dan deteksi dini, organisasi dapat mengetahui potensi krisis lebih awal sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mengumpulkan fakta, melakukan verifikasi, mempersiapkan tim, dan menentukan strategi komunikasi yang tepat sebelum situasi berkembang menjadi semakin sulit untuk dikendalikan. Poin berikutnya adalah mengenai penilaian dan analisis krisis. Setelah suatu organisasi mendeteksi adanya potensi krisis, organisasi tidak seharusnya langsung memberikan respon tanpa terlebih dahulu memahami permasalahan yang sebenarnya. Pada tahap ini, terdapat beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab, yaitu apa yang menjadi sumber krisis seberapa luas dampaknya, siapa saja pihak yang terkena dampaknya, apa fakta yang sebenarnya terjadi, dan siapa pihak yang menyebarkan misinformasi atau ancaman. Organisasi juga harus mampu membedakan antara kritik yang valid dengan misinformasi atau hoax. Hal ini menjadi sangat penting karena tidak semua informasi negatif yang ditujukan kepada organisasi atau kelompok yang diadvokasi merupakan informasi yang salah. Bisa saja informasi tersebut merupakan kritik yang memiliki dasar dan menunjukkan adanya permasalahan yang memang perlu diperbaiki. Apabila kritik tersebut valid, organisasi perlu menjadikan sebagai bahan evaluasi. Namun apabila setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa informasi tersebut tidak benar, organisasi dapat mempersiapkan fakta dan bukti untuk melakukan klarifikasi. Penilaian juga harus dilakukan terhadap tingkat dampak yang mungkin ditimbulkan. Organisasi perlu mengetahui apakah krisis hanya berdampak pada citra, apakah mempengaruhi petani atau pelaku usaha, apakah dapat mengubah perilaku konsumen, atau bahkan berpotensi mempengaruhi keputusan pemerintah. Semakin luas dampaknya, maka penanganan yang diperlukan juga semakin serius. Dengan melakukan penilaian dan analisis secara mendalam, organisasi dapat menentukan bentuk respon yang paling sesuai dan menghindari tindakan yang justru dapat memperburuk situasi. Selanjutnya, pembentukan tim krisis. Ketika suatu permasalahan telah dinilai memiliki potensi dampak yang cukup besar, organisasi perlu membentuk tim yang secara khusus bertanggung jawab terhadap penanganan krisis tersebut. Dalam materi dijelaskan bahwa tim inti dapat terdiri dari juru bicara, ahli komunikasi, ahli hukum apabila diperlukan, serta perwakilan kelompok yang sedang diadvokasi. Tim tersebut juga perlu memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dengan cepat. Pembentukan tim krisis sangat penting agar seluruh proses penanganan masalah dapat berjalan secara terkoordinasi. Tanpa koordinasi yang baik, setiap anggota organisasi mungkin memberikan pernyataan yang berbeda-beda kepada masyarakat. Kondisi tersebut justru dapat menimbulkan kebingungan dan memperburuk krisis. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus memiliki tugas yang jelas. Juru bicara bertugas menyampaikan informasi kepada publik dan media. Pihak yang memahami komunikasi bertugas membantu menyusun
pesan agar informasi dapat disampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apabila krisis memiliki aspek hukum, ahli hukum dapat memberikan pertimbangan mengenai langkah yang dapat dilakukan. Sementara itu, perwakilan kelompok yang diadvokasi dapat memberikan informasi mengenai kondisi nyata yang mereka alami. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik, organisasi dapat memberikan respon secara lebih cepat sekaligus memberikan bahwa informasi yang disampaikan tetap konsisten. Setelah tim krisis dibentuk dan dengan fakta mengenai permasalahan telah dilakukan, langkah berikutnya mengembangkan pesan kunci. Dalam materi dijelaskan bahwa pesan kunci harus disusun secara jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Pesan tersebut harus berfokus pada fakta, memberikan koreksi terhadap misinformasi, serta menegaskan posisi advokasi. Organisasi juga harus menghindari penggunaan bahasa yang terlalu emosional atau defensif. Dalam situs krisis, masyarakat biasanya membutuhkan informasi yang dapat menjawab pertanyaan utama mereka mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan tidak harus menggunakan bahasa yang terlalu panjang atau rumit. Hal yang paling penting adalah masyarakat yang dapat memahami fakta yang sebenarnya, mengetahui tindakan apa yang sedang dilakukan, dan memahami posisi organisasi terhadap masalah tersebut. Konsistensi juga menjadi bagian yang sangat penting dalam penyampaian pesan. Pertanyaan yang diberikan oleh juru bicara harus memiliki inti yang sama dengan informasi yang dipublikasikan melalui media sosial maupun saluran komunikasi lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara suatu saluran dengan saluran lainnya, masyarakat dapat menjadi bingung dan kepercayaan terhadap organisasi dapat menurun. Oleh karena itu, sebelum memberikan pernyataan kepada publik, tim krisis harus terlebih dahulu menyepakati pesan utama yang akan disampaikan sehingga seluruh komunikasi organisasi tetap berada pada arah yang sama. Poin selanjutnya yaitu mengenai respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis. Waktu menjadi salah satu faktor yang penting. Organisasi tidak seharusnya menunda respon terlalu lama karena keterlambatan dapat membuat informasi yang salah berkembang semakin luas dan menimbulkan persepsi negatif. Namun, respon yang cepat juga tidak berarti organisasi boleh memberikan informasi secara terburu-buru tanpa melakukan verifikasi. Kecepatan harus tetap berjalan bersama dengan ketepatan. Organisasi harus memiliki saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik krisis, misalnya melalui pertanyaan press, klarifikasi di media sosial, surat terbuka, maupun dialog secara langsung. Dan dalam memberikan respon, organisasi juga perlu bersikap transparan dan jujur sejauh informasi yang tersedia memungkinkan. Selain itu, organisasi perlu menunjukkan empati terhadap kekhawatiran masyarakat atau pihak yang terdampak. Respon yang diberikan sebaiknya tidak hanya membantah atau memberikan pembelaan, tetapi juga
berorientasi pada solusi dan menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah. Jika pada saat krisis muncul seluruh informasi sebelum berhasil dikumpulkan, organisasi dapat memberikan pernyataan awal bahwa masalah sedang diperiksa dan informasi lebih lengkap akan diberikan setelah proses verifikasi selesai. Dengan demikian, organisasi tetap menunjukkan bahwa mereka mengetahui adanya masalah dan sedang menghadapi tindakan tanpa memberikan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dalam kegiatan advokasi, organisasi tidak hanya berhadapan dengan pihak yang mendukung tujuan mereka. Organisasi juga dapat menghadapi penolakan, ancaman, maupun penyebaran misinformasi. Berdasarkan materi, kondisi tersebut membutuhkan respon yang tepat, terkoordinasi, dan strategis. Ketika menghadapi penolakan, organisasi terlebih dahulu perlu memahami alasan di balik penolakan tersebut. Penolakan dapat muncul karena perbedaan kepentingan, perbedaan pemahaman, maupun kekhawatiran terhadap dampak suatu kebijakan. Jika penolakan terjadi karena perbedaan kepentingan, dialog dapat menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencari titik temu. Namun, jika organisasi menghadapi misinformasi, maka respon harus diarahkan pada penyampaian fakta dan klarifikasi. Dalam menghadapi ancaman, organisasi juga perlu menilai tingkat keseriusan ancaman tersebut dan menentukan tindakan yang sesuai. Hal yang paling penting adalah organisasi tidak memberikan respons secara emosional. Kritik atau penolakan sebaiknya diarahkan pada pembahas masalah dan tidak berkembang menjadi serangan pribadi. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan strategis, organisasi dapat mempertahankan tujuan advokasi sekaligus menghindari konflik yang tidak diperlukan. Poin selanjutnya adalah mengenai cara melawan misinformasi atau hoax. Dalam menghadapi informasi yang salah, organisasi harus menggunakan fakta atau bukti yang konkret sebagai dasar klarifikasi. Organisasi tidak cukup hanya mengatakan bahwa informasi yang benar merupakan hoax. Masyarakat juga perlu mengetahui informasi yang sebenarnya dan bukti yang mendukung penjelasan tersebut. Klarifikasi publik dapat dilakukan secara tegas melalui media maupun platform digital. Apabila diperlukan, organisasi juga dapat melakukan kampanye edukasi untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami dan memeriksa informasi yang mereka terima. Selain itu, apabila misinformasi disebarkan melalui suatu platform, organisasi dapat melaporkannya melalui mekanisme yang tersedia atau kepada pihak berwenang apabila diperlukan. Pihak yang memiliki kredibilitas dan kompetensi juga dapat dilibatkan untuk membantu memberikan penjelasan. Misalnya apabila hoax berkaitan dengan keamanan suatu produk pertanian. Pihak yang memiliki keahlian pada bidang tersebut dapat memberikan penjelasan berdasarkan data dan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, strategi melawan hoax bukan hanya bertujuan menghentikan penyebaran informasi yang salah, tetapi juga memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik membuat pertanyaan resmi. Dalam situasi krisis, pernyataan resmi merupakan salah satu sarana komunikasi yang penting karena menjadikan rujukan mengenai posisi organisasi terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Pernyataan resmi harus disusun dengan jelas dan ringkas sehingga inti pesan dapat dipahami dengan mudah. Informasi yang disampaikan juga harus faktual, akurat, dan dapat diverifikasi.
Selain itu, pernyataan harus memiliki tujuan yang jelas, misalnya untuk memberikan klarifikasi, membantah suatu tuduhan, menjelaskan tindakan yang sedang dilakukan, atau menyampaikan perkembangan terbaru mengenai penanganan krisis. Organisasi juga perlu menggunakan suatu suara melalui juru bicara resmi agar informasi yang disampaikan tetap konsisten. Apabila relevan, pernyataan dapat dilengkapi dengan call to action atau tindakan yang diharapkan dari pihak lain serta informasi kontak yang dapat digunakan oleh media untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Hal yang perlu diperhatikan adalah pernyataan resmi sebaiknya tidak dipenuhi dengan bahasa yang emosional atau menyerang pihak tertentu. Fokus utama harus tetap pada fakta, posisi organisasi, dan langkah penyelesaian masalah. Dengan pernyataan resmi yang disusun secara tepat, organisasi dapat membantu mengurangi ketidakpastian sekaligus menunjukkan bahwa krisis sedang ditangani secara serius dan bertanggung jawab. Selain melalui pernyataan resmi, klarifikasi juga dapat dilakukan melalui media sosial. Media sosial memiliki karakter yang berbeda karena informasi dapat disebarkan dan dapat merespon masyarakat dengan cepat. Oleh karena itu, klarifikasi melalui media sosial harus dilakukan secara cepat dan responsif tetapi tetap berdasarkan informasi yang telah diverifikasi. Bahasa yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakter audiens agar lebih mudah dipahami, tetapi harus tetap profesional. Pesan sebaiknya dibuat ringkas dan langsung fokus pada fakta utama yang perlu diketahui masyarakat. Jika terdapat data yang cukup kompleks, organisasi dapat menggunakan visual seperti grafik atau infografis agar informasi lebih mudah dipahami. Selain menyampaikan klarifikasi, organisasi juga harus siap menghadapi berbagai pernyataan dan komentar yang muncul. Dalam menghadapi komentar tersebut, tim komunikasi harus mampu membedakan antara pernyataan yang membutuhkan penjelasan, kritik yang dapat menjadi masukan, dan informasi salah yang perlu dikoreksi. Respon sebaiknya diberikan secara bijaksana dan tidak emosional. Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa klarifikasi media sosial memiliki inti pesan yang sama dengan pernyataan resmi, sehingga masyarakat tidak menerima informasi yang berbeda. Dengan penggunaan media sosial yang tepat, organisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat dan membantu mencegah penyebaran informasi yang salah menjadi semakin luas. Poin terakhir dalam pembahasan materi ini adalah evaluasi dan pembelajaran. Setelah situasi krisis mulai mereda, bukan berarti seluruh proses manajemen krisis telah selesai. Organisasi masih perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penanganan yang telah dilakukan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui bagian mana yang telah berjalan dengan baik dan bagian mana yang masih memiliki kelemahan. Organisasi dapat mengevaluasi apakah sistem pemantauan mampu mendeteksi krisis dengan cukup cepat. Apakah proses verifikasi berjalan dengan baik? Apakah tim krisis mampu bekerja secara terkoordinasi? Apakah juru bicara dapat menyampaikan pesan secara jelas? Serta apakah saluran komunikasi yang digunakan berhasil menjangkau masyarakat? Respon masyarakat juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui apakah pesan yang disampaikan telah dipahami dengan benar. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, organisasi dapat mengidentifikasi berbagai pelajaran yang berguna untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis di masa mendatang.
Jika diperlukan, rencana manajemen krisis dapat diperbarui dengan demikian. Setiap krisis dapat menjadi sumber pembelajaran bagi organisasi. Tujuan akhirnya memastikan bahwa apabila situasi serupa kembali terjadi, organisasi memiliki kesiapan yang lebih baik dan mampu memberikan respons secara lebih efektif. Baik, teman-teman, lanjut. Sekarang kita akan lanjut pada pembahasan salah satu. Baik, teman-teman, sekarang kita masuk pada studi kasus, yang dimana studi kasus ini menjadi yang dimana studi kasus saya buat ini mengenai advokasi pada materi hari ini. Yang dimana saya mengambil studi kasus penanganan krisis akibat hoaks kenaikan harga beras yang memicu kepanikan masyarakat. Baik teman-teman, setelah membahas seluruh materi mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis, sekarang kita masuk pada satu studi kasus yang relevan dengan materi yang telah kita pelajarin terlebih dahulu. Studi kasus ini merupakan sebuah ilustrasi pembelajaran mengenai penyebaran informasi hoaks terkait kenaikan harga beras yang kemudian memicu kekhawatiran masyarakat. Saya memilih studi kasus ini karena berita hoaks mengenai harga pangan merupakan salah satu contoh krisis dalam advokasi agribisnis yang terdapat dalam materi. Informasi palsu mengenai kenaikan harga beras secara drastis dapat menyebabkan kepanikan konsumen dan mempengaruhi kondisi pasar. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap petani apabila muncul anggapan bahwa petani menjadi penyebab kenaikan harga atau apabila muncul kebijakan penyediaan harga yang justru merugikan petani. Melalui studi kasus ini, kita akan melihat bagaimana sebuah kelompok advokasi petani dapat menerapkan seluruh tahapan manajemen krisis yang telah kita pelajari, mulai dari melakukan pemantauan dan deteksi dini, melakukan penilaian dan analisis, membentuk tim krisis, mengembangkan pesan kunci, memberikan respon yang cepat dan tepat, menghadapi misinformasi, menyusun pertanyaan resmi, melakukan klarifikasi media sosial, hingga melakukan evaluasi setelah situasi krisis berhasil dikendalikan. Baik teman-teman, kita dapat menggambarkan sebuah situasi ketika pada suatu waktu mulai beredar informasi melalui media sosial yang menyatakan bahwa harga beras akan mengalami kenaikan secara drastis dalam waktu yang dekat. Informasi tersebut pada awalnya mungkin hanya berasal dari beberapa unggahan, tetapi karena beras merupakan salah satu kebutuhan pangan yang penting bagi masyarakat, informasi tersebut dengan cepat memberikan perhatian. Banyak pengguna media sosial mulai membagikan kembali informasi tersebut tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap sumber maupun kebenarannya. Semakin banyak informasi tersebut dibagikan, semakin besar pula kekhawatiran yang muncul di tengah masyarakat. Sebagian konsumen yang merasa takut harga beras akan mengalami kenaikan, kemudian mulai memberi beras dengan jumlah yang lebih banyak daripada kebutuhan biasanya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi
pola permintaan dalam waktu yang relatif singkat. Pada saat yang bersamaan, muncul pula narasi yang menyatakan bahwa kenaikan harga terjadi karena petani dan pelaku usaha sengaja menahan pasokan beras agar harga menjadi lebih tinggi. Narasi seperti ini dapat menyebabkan petani mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa adanya informasi yang benar, persoalan yang awalnya hanya berasal dari sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat berkembang menjadi krisis dan memberikan dampak lebih luas terhadap masyarakat, kondisi pasar, dan kelompok petani yang sedang diadvokasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh kelompok advokasi petani adalah melakukan pemantauan dan deteksi dini. Kelompok advokasi perlu memantau bagaimana informasi tersebut berkembang di media sosial dan media online. Mereka perlu melihat berapa luas penyebarannya, siapa saja yang membagikan informasi tersebut, bagaimana respon masyarakat, dan apakah informasi tersebut sudah mulai mempengaruhi perilaku konsumen. Namun, pada tahap ini, kelompok advokasi tidak seharusnya langsung memberikan pernyataan emosional atau menuduh pihak tertentu sebagai penyebar hoaks. Informasi yang ditemukan harus terlebih dahulu dianalisis setelah melihat bahwa informasi tersebut mulai menyebar secara luas dan berpotensi memberikan dampak yang terhadap petani maupun masyarakat. Kelompok advokasi dapat melanjutkan pada tahap penilaian dan analisis krisis. Pada tahap ini, mereka perlu mencari sumber awal informasi dan memeriksa fakta yang sebenarnya. Mereka perlu mengetahui bagaimana kondisi harga yang sebenarnya, bagaimana kondisi pasokan, dan apakah terdapat bukti yang mendukung klaim bahwa harga akan mengalami kenaikan secara drastis. Proses verifikasi sangat penting karena organisasi tidak boleh menyebut sebuah informasi sebagai hoaks karena informasi tersebut dianggap merugikan kepentingan mereka. Organisasi harus memiliki dasar dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila setelah dilakukan verifikasi diketahui bahwa informasi mengenai kenaikan harga secara drastis tersebut tidak memiliki dasar dan dapat dibuktikan, barulah kelompok advokasi dapat mempersiapkan langkah klarifikasi yang lebih terstruktur. Langkah selanjutnya, membentuk tim krisis. Kelompok advokasi petani dapat menunjukkan satu orang sebagai juru bicara resmi yang bertanggung jawab, menyampaikan informasi kepada masyarakat dan media. Pihak yang memahami berkomunikasi dapat bertugas menyusun pesan agar informasi mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Perwakilan petani dapat memberikan informasi mengenai kondisi nyata yang mereka alami di lapangan. Jika terdapat aspek hukum atau ancaman tertentu, pihak yang memahami persoalan hukum juga dapat dilibatkan. Pembentukan tim seperti ini agar seluruh respon dapat dilakukan secara terkoordinasi. Setelah tim terbentuk, langkah selanjutnya
Menyusun pesan kunci. Pesan kunci harus menjelaskan fakta yang sebenarnya secara jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Tim dapat menjelaskan bahwa informasi mengenai kenaikan harga secara drastis perlu dilihat berdasarkan data yang dapat diverifikasi. Masyarakat juga dapat dihimbau agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan hanya berdasarkan informasi yang belum memiliki sumber yang jelas. Pada saat yang sama, kelompok advokasi dapat menegaskan bahwa petani tidak seharusnya langsung dianggap sebagai pihak yang menyebabkan kenaikan harga tanpa adanya bukti. Pesan tersebut harus disampaikan dengan bahasa yang tenang dan tidak menyerang pihak tertentu, sehingga fokus masyarakat tetap berada pada fakta dan penyelesaian masalah. Setelah disusun, kelompok advokasi perlu memberikan respons secara tepat dan cepat. Pernyataan resmi dapat disampaikan kepada media untuk menjelaskan posisi kelompok advokasi dan kondisi yang sebenarnya berdasarkan informasi yang telah diverifikasi. Pada saat yang sama, klarifikasi juga dapat dipublikasikan melalui akun media sosial resmi agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih cepat. Dalam proses klarifikasi tersebut, kelompok advokasi tidak cukup hanya mengatakan bahwa informasi yang beredar merupakan hoaks. Mereka harus memberikan penjelasan mengenai fakta yang sebenarnya. Jika tersedia data yang dapat diverifikasi, data tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik atau infografis, sehingga lebih mudah dipahami masyarakat. Kelompok advokasi juga dapat melibatkan pihak yang memiliki kredibilitas dan kompetensi untuk membantu menjelaskan kondisi sebenarnya. Kehadiran pihak yang memiliki kompetensi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini penting karena tujuan klarifikasi bukan sekedar membela petani, tetapi memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta. Dalam proses tersebut, kelompok advokasi juga harus siap menghadapi berbagai respon dari masyarakat. Ada masyarakat yang mungkin langsung menerima klarifikasi, tetapi ada pula masyarakat yang merasa ragu atau memberikan kritik. Tim komunikasi harus menghadapi kondisi tersebut dengan bijaksana. Pernyataan masyarakat dapat dijawab menggunakan informasi yang telah diverifikasi. Kritik yang valid dapat diterima sebagai masukan, sementara itu informasi yang terbukti salah dapat dikoreksi menggunakan fakta dan bukti yang tersedia. Tim sebaiknya menghindari perdebatan emosional karena perdebatan tersebut dapat mengalihkan perhatian dari persoalan utama. Apabila ditemukan pihak yang terus menyebarkan informasi palsu, organisasi dapat mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang tersedia pada platform atau melaporkannya kepada pihak yang terkait apabila memang diperlukan. Seluruh tindakan tersebut tetap harus dilakukan secara terukur dan mempertimbangkan tingkat dampak dari informasi yang beredar. Setelah berbagai klarifikasi dilakukan dan penyebaran informasi mulai berkurang, kelompok advokasi tetap perlu melakukan evaluasi dan pembelajaran. Tim perlu mengevaluasi apakah informasi berhasil dideteksi sejak awal atau justru diketahui
setelah menyebar luas. Mereka juga perlu melihat apakah proses verifikasi berlangsung cukup cepat, apakah pembentukan tim krisis berjalan efektif, apakah juru bicara mampu menyampaikan informasi secara jelas, serta apakah pesan yang diberikan dapat dipahami oleh masyarakat. Penggunaan media sosial juga perlu dievaluasi untuk mengetahui konten klarifikasi seperti apa yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat. Jika ditemukan bahwa organisasi terlambat mengetahui perkembangan isu, maka sistem pemantauan perlu diperbaiki. Jika masyarakat merasa penjelasan terlalu rumit, maka sistem strategi penyampaian pesan perlu dibuat lebih sederhana. Apabila terlalu banyak anggota organisasi memberikan pertanyaan yang berbeda, maka aturan mengenai juru bicara harus diperjelas. Dengan demikian, pengalaman menghadapi krisis tersebut dapat menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang. Dari keseluruhan proses tersebut, kita dapat melihat bahwa manajemen krisis merupakan sebuah rangkaian tindakan yang saling berhubungan. Penanganan krisis tidak cukup dilakukan hanya dengan membuat satu unggahan klarifikasi di media sosial. Organisasi perlu mengetahui masalah sejak awal, memeriksa fakta, menganalisis dampak, membentuk tim, menyusun pesan, menentukan juru bicara, memberikan respon, melakukan klarifikasi, menghadapi pertanyaan masyarakat, dan melakukan evaluasi setelah krisis mereda. Kecepatan dan ketepatan juga harus berjalan secara bersama-sama. Apabila organisasi terlalu lambat memberikan respon, informasi yang salah dapat menyebar semakin luas. Namun, apabila organisasi terlalu cepat memberikan pertanyaan tanpa melakukan verifikasi, respon tersebut justru dapat menciptakan masalah baru. Oleh karena itu, kemampuan mengelola informasi dan komunikasi menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen krisis advokasi agribisnis. Baik teman-teman, dari studi kasus mengenai penyebaran hoax kenaikan harga beras tersebut, kita dapat memahami bahwa sebuah informasi yang belum terverifikasi dapat berkembang menjadi krisis apabila penyebaran secara luas dan mulai mempengaruhi perilaku masyarakat. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, organisasi tidak boleh hanya memberikan respon berdasarkan emosi. Organisasi perlu melakukan pemantauan dan deteksi dini, mengumpulkan fakta, melakukan penilaian dan analisis, membentuk tim krisis, mengembangkan pesan kunci, memberikan respon secara cepat dan tepat, serta melakukan klarifikasi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan, evaluasi tetap diperlukan agar pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi organisasi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa manajemen krisis bukan hanya mengenai bagaimana membantah informasi yang salah, tetapi juga mengenai bagaimana menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar, melindungi kredibilitas organisasi dan kelompok yang diwakili, serta memastikan tujuan advokasi tidak terganggu oleh situasi krisis. Dengan demikian, informasi yang lebih memiliki kesiapan
koordinasi, dan strategis komunikasi yang baik akan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai situasi krisis yang mungkin muncul dalam kegiatan advokasi agribisnis. Baik teman-teman, setelah kita membahas seluruh materi dan studi kasus pada pembelajaran kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen krisis merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyebaran berita hoaks mengenai harga pangan, perubahan kebijakan ekspor atau impor secara mendesak, penyamaran nama baik terhadap suatu komoditas, kegagalan program pertanian berskala besar, hingga serangan personal terhadap tokoh yang terlibat dalam kegiatan advokasi. Berbagai situasi tersebut dapat memberikan dampak terhadap tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, maupun kelompok yang sedang diperjuangkan kepentingannya. Oleh karena itu, sebuah organisasi harus memiliki kesiapan untuk menghadapi situasi krisis secara terencana dan koordinasi. Dalam proses manajemen krisis, pemantauan dan deteksi dini menjadi langkah penting agar organisasi dapat mengetahui potensi permasalahan sebelum berkembang semakin luas. Setelah krisis terdeteksi, organisasi perlu melakukan penilaian dan analisis berdasarkan fakta. Jika diperlukan, tim krisis dapat dibentuk dengan pembagian tanggung jawab yang jelas. Selanjutnya, organisasi perlu mengembangkan pesan kunci yang jelas, ringkas, akurat, dan konsisten. Respon harus diberikan secara cepat tetapi tepat, memperhatikan ketepatan informasi dalam menghadapi misinformasi dan hoax. Organisasi harus menggunakan fakta dan bukti konkret serta memberikan klarifikasi melalui saluran komunikasi yang sesuai. Pernyataan resmi dan media sosial dapat digunakan secara bersama selama pesan yang disampaikan tetap konsisten. Setelah situasi krisis mereda, evaluasi dan pembelajaran juga harus dilakukan agar organisasi memiliki kesiapan yang lebih baik untuk menghadapi situasi serupa di masa mendatang. Melalui studi kasus mengenai penyebaran hoaks kenaikan harga beras, kita juga dapat memahami bahwa informasi yang salah dapat memberikan dampak yang luas apabila tidak segera ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, sebuah organisasi yang melakukan advokasi harus mampu bersikap cepat tanpa tergesa-gesa, tanpa tegas, tanpa menjadi emosional, dan terbuka tanpa mengabaikan proses verifikasi. Organisasi harus mampu menjaga keseimbangan antar kecepatan, memberikan respon dan ketepatan informasi yang disampaikan. Dari keseluruhan pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa tujuan utama manajemen krisis bukan hanya menghentikan suatu isu, tetapi juga menjaga kredibilitas organisasi, melindungi kelompok yang diwakili, memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, mempertahankan tujuan advokasi, serta mengambil pembelajaran dari setiap situasi yang telah dihadapi. Baik teman-teman, demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenai manajemen krisis dalam advokasi agribisnis pada mata kuliah negosiasi dan advokasi agribisnis. Saya Nia Tabita dengan NIM 2303 dari 20066 dari kelas 6A mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti dan menyimak pembelajaran dari awal hingga akhir.
Semoga materi dan studi kasus yang telah saya sampaikan dapat membantu kita memahami pentingnya manajemen krisis dalam kegiatan advokasi agribisnis, serta bagaimana sebuah organisasi dapat mempersiapkan diri, mendeteksi masalah, melakukan analisis, membentuk tim, menyusun pesan, memberikan respon, melakukan klarifikasi, dan mengambil pembelajaran dari suatu krisis. Saya juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi terdapat kekurangan, kesalahan dalam pengucapan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.